Menelusuri asal-muasal bunyi-bunyi kata yang dituturkan dalam dialek Melayu Larantuka. Dialek Melayu Larantuka dituturkan oleh masyarakat di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT. Ada beberapa orang yang sudah mulai menulis tentang dialek Melayu Larantuka yang biasa disebut sebagai bahasa Nagi Larantuka, dan hal itu harus diberi apresiasi yang tinggi. Hal yang belum digali dalam tulisan-tulisan yang ada adalah belum ditemukannya sebuah konsep pembunyian yang baku yang mampu mengakomodir semua bunyi yang kita sebut sebagai kata-kata bahasa Nagi Larantuka. Tentunya, sebagai konsep yang baik ketika diterapkan, konsep tersebut tidak menimbulkan kerancuan yang mampu membunyikan kata sebagai bunyi dialek Melayu Nagi Larantuka secara tepat dan berkemampuan untuk diterapkan pada semua kata. Banyak pihak, malahan termasuk orang Larantuka generasi sekarang, menganggap dialek Melayu Nagi Larantuka sebagai sebuah dialek yang malas karena dikiranya dialek Melayu Nagi Larantuka suka memenggal-menggal kata. Jika benar itu sebuah pemenggalan, maka pemenggalan itu tidak hanya terjadi pada pembunyian sebuah kata, tetapi terjadi juga pada sebuah frasa atau kalimat dengan tujuan agar lebih sederhana dan singkat dalam penuturannya. Saya lebih sepakat disebut sebagai penyederhanaan bunyi. Penyederhanaan bunyi sebuah frasa atau kalimat melahirkan istilah-istilah baru yang di masa lalu pada generasi penutur awal syarat dengan makna kiasan. Terbentuknya istilah-istilah baru dari penyederhanaan bunyi sebuah frasa atau kalimat adalah sebagai akibat dari penerapan konsep penghambatan artikulasi akibat adanya artikulasi gagal yang menghambat artikulasi di sekitarnya, dan penghambatan bunyi akibat diberikannya tekanan yang kuat pada bunyi artikulasi gagal sehingga menghambat bunyi artikulasi terhambat atau sebaliknya. Konsep di atas biasanya diikuti dengan penyisipan dan pemelintiran bunyi tertentu. Konsep penyederhanaan bunyi bisa mementahkan anggapan bahwa dialek Melayu Nagi Larantuka sebagai dialek yang malas. Konsep ini mengakibatkan terbentuknya nada dan irama yang melahirkan logat atau aksen dialek Melayu Larantuka yang khas berbeda dari logat atau aksen penutur dialek Melayu lainnya. Konsep penyederhanaan bunyi tidak menghilangkan keutuhan sebuah kata karena artikulasi-artikulasi yang gagal tidak kehilangan bunyinya, tetapi melebur bersama bunyi dari artikulasi terhambat dan keduanya berdiri sebagai satu fonem. Pada kesempatan ini, saya belum memaparkan konsep penghambatan artikulasi dan penghambatan bunyi secara khusus, tetapi mengajak kita sekalian untuk mencari bunyi-bunyi baru atau kata-kata baru sebagai hasil penyederhanaan bunyi akibat penerapan konsep penghambatan artikulasi dan bunyi yang mengikuti konteks dari sebuah frasa atau kalimat. Contoh penyederhanaan bunyi dalam frasa atau kalimat yang seakan melahirkan beberapa kosakata baru. Yang pertama, kata ulam bara. Contoh kalimatnya, oci piko bara, pi bale ulang-ulang kali. Kalimat ini diringkas menjadi oci ulam bara. Kata ula dipilih sebagai kata inti dalam kalimat yang dianggap mampu menjelaskan kalimat yang panjang tersebut di atas secara utuh. Selanjutnya, oleh generasi penutur berikutnya hingga generasi sekarang, memberikan arti untuk kata ula dengan arti baru, yaitu memikul barang berulang-ulang kali. Yang kedua, bunyi kata grake. Contoh pembentukannya dalam sebuah konteks kalimat, olam panjapong begera macang keraeki. Dari kalimat tersebut dipilihlah kata begera macang keraeki sebagai inti dari kalimat. Selanjutnya, kata begera macang keraeki dibunyikan seakan sebagai suatu bunyi kata akibat penerapan konsep penyederhanaan bunyi. Bunyi yang dihasilkan seakan menjadi gerake. Kemudian bunyi gerake ini menjadi istilah untuk menjelaskan keseluruhan dari kalimat di atas. Jika berbicara tentang gerake,
maka tidak lain berbicara tentang memanjat pohon dengan gerakan seperti gerakan monyet atau kera. Selanjutnya, oleh generasi penutur berikutnya hingga generasi sekarang menyamakan arti bunyi gerake dengan arti kata panjat atau naik. Ada kemungkinan lain, bunyi kata gerake ini terbentuk dari penyederhanaan bunyi dari kata-kata bergerak data yang kemudian diartikan sebagai naik atau panja. Yang ketiga, stamu. Contoh pembentukannya dalam sebuah konteks kalimat, Oci makan nasi banyak sampai tambah mati pung. Dari kalimat tersebut dipilih kata sampai tambah mati pung sebagai inti dari kalimat tersebut. Selanjutnya, kata sampai tambah mati pung dibunyikan seakan sebagai satu bunyi kata akibat diterapkannya konsep pembunyian dialek Melayu Nagi Larantuka. Bunyi terakhir yang dihasilkan seakan menjadi stamu. Kemudian bunyi stamu ini menjadi istilah untuk menjelaskan keseluruhan dari kalimat di atas. Jika berbicara tentang stamu, maka tidak lain berbicara tentang hal makan sesuatu dengan lahapnya hingga minta tambah. Selanjutnya, oleh generasi penutur berikutnya hingga sekarang, menyamakan makna stamu dengan arti kata makan dengan lahapnya. Yang keempat, bunyi kata stradu. Contoh pembentukannya karena konteks kalimat, tempat itu pakai untuk istirahat metido. Dari kalimat tersebut dipilih kata stra metido sebagai inti dari kalimat tersebut. Selanjutnya, kata stra metido dibunyikan seakan sebagai suatu bunyi kata akibat penerapan konsep pembunyian dialek Melayu Larantuka. Bunyi yang dihasilkan seakan menjadi stradu. Kemudian bunyi stradu menjadi istilah untuk menjelaskan keseluruhan dari kalimat di atas. Jika berbicara tentang stradu, maka tidak lain berbicara tentang tempat tidur dan istirahat. Selanjutnya, oleh generasi penutur berikutnya hingga sekarang, menyamakan makna stradu dengan kata tempat tidur. Yang kelima, gori. Contoh kalimatnya, Oci betau, mangga tuh dia gigi langsung pakai gigi sendiri. Kata-kata gigi pakai gigi sendiri disederhanakan dengan konsep penghambatan artikulasi menjadi gori. Dan selanjutnya disederhanakan menjadi gori. Kemudian bunyi gori menjadi istilah untuk menjelaskan keseluruhan dari kalimat di atas. Jika berbicara tentang gori, maka tidak lain berbicara tentang menggigit dengan gigi sendiri. Kemudian oleh generasi penutur berikutnya hingga sekarang menyamakan makna bunyi gori dengan kata gigit. Yang keenam, bunyi kata groka. Contoh kalimatnya, Anji suka gonggo gori orang pung kaki. Atau kalimat yang lain, anjing tuh suka gonggo gori jo kejar orang. Dari kalimat tersebut dipilihlah kata gonggo gori kaki atau gonggo gorjo kejar sebagai inti kalimat. Selanjutnya, kata gonggo gor kaki atau gonggo gorjo kejar dibunyikan seakan sebagai satu bunyi kata akibat penerapan konsep penghambatan artikulasi, penggagalan artikulasi, dan penyisipan bunyi. Setelah melewati beberapa tahapan proses penghambatan artikulasi, maka diperolehlah bunyi terakhir sebagai geroka. Kemudian bunyi geroka ini menjadi istilah untuk menjelaskan keseluruhan dari kalimat di atas. Selanjutnya, oleh generasi penutur berikutnya hingga sekarang, memaknai bunyi geroka sebagai sebuah perilaku manusia yang menyerupai perilaku anjing yang suka menggonggong, menggigit, dan mengejar orang. Sebagai catatan, kita temukan bahwa bunyi kata gori yang terbentuk seperti pada contoh kelima digunakan lagi untuk membentuk bunyi kata groka, dan ini berarti sebuah bunyi kata baru yang terbentuk dapat digunakan untuk membentuk sebuah bunyi kata baru yang lain akibat penggunaan konsep penyederhanaan bunyi.
Banyak bunyi-bunyi baru akibat penggabungan dua kata atau lebih. Hal ini terjadi karena kebutuhan pembunyian sesuai konteks kalimat atau frasa, sehingga pada akhirnya dua kata atau lebih tersebut seakan dibunyikan sebagai satu kata dalam penuturan. Penghambatan artikulasi dan bunyi dalam penuturan kata-kata tersebut biasanya diikuti dengan penyisipan bunyi dan pemelintiran bunyi. Sejatinya, penghambatan artikulasi dan bunyi oleh penutur pertama mengikuti kasus dalam konteks kalimatnya. Selanjutnya, ketika digunakan oleh generasi berikut, bunyi-bunyi itu dianggap sebagai kosakata bahasa Melayu Larantuka tanpa lagi melihat dari mana asal pembentukan bunyi kata itu. Mari kita melihat beberapa contoh bunyi kata yang lain sebagai hasil peleburan dari beberapa kata akibat penerapan konsep penghambatan artikulasi dan bunyi dalam dialek Melayu Nagi Larantuka dengan mengikuti konteksnya. Yang pertama, bunyi kata pegari sebagai hasil penyederhanaan bunyi dari kata pagi hari. Yang kedua, bunyi kata data sebagai hasil penyederhanaan bunyi dari kata di atas. Yang ketiga, bunyi kata grow sebagai hasil penyederhanaan bunyi dari kata-kata goya renggo. Yang keempat, bunyi kata begerepa sebagai hasil penyederhanaan bunyi dari kata bage rupa. Yang kelima, bunyi kata mentadi sebagai hasil penyederhanaan bunyi dari kata-kata mekin tetau diri. Yang keenam, mulo penuco sebagai hasil penyederhanaan bunyi akibat penghambatan artikulasi pada kata-kata mulo peno cucuraba. Yang ketujuh, tegadia sebagai hasil penyederhanaan bunyi akibat penghambatan artikulasi pada kata-kata tu gargardia. Yang kedelapan, briga sebagai hasil penyederhanaan bunyi akibat penghambatan artikulasi pada kata-kata beri tugas. Yang kesembilan, begeroe sebagai hasil penyederhanaan bunyi akibat penghambatan artikulasi pada kata-kata begerau cepase. Kesepuluh, ota begero sebagai hasil penyederhanaan bunyi akibat penghambatan artikulasi pada kata-kata ota bengkoero. Yang kesebelas, trempo sebagai hasil penyederhanaan bunyi akibat penghambatan artikulasi pada kata-kata tranto ampe minta ampo. Yang ke-12, ketuma sebagai hasil penyederhanaan bunyi akibat penghambatan artikulasi pada kata-kata kutuma. Yang ke-13, wege sebagai hasil penyederhanaan bunyi akibat penghambatan artikulasi pada kata-kata buat tegese. Yang ke-14, woka sebagai hasil penyederhanaan bunyi akibat penghambatan artikulasi pada kata-kata buat tebuka. Yang ke-15, sebagai weranga sebagai hasil penyederhanaan bunyi akibat penghambatan artikulasi pada kata-kata buah rungranga. Yang ke-16, weto sebagai hasil penyederhanaan bunyi akibat penghambatan artikulasi pada kata-kata buah tetoto. Yang ke-17, waga sebagai hasil penyederhanaan bunyi akibat penghambatan artikulasi pada kata-kata buah teganto. Yang ke-18, wako sebagai hasil penyederhanaan bunyi akibat penghambatan artikulasi pada kata-kata buah tekore. Yang ke-19, pekasta sebagai hasil penyederhanaan bunyi akibat penghambatan artikulasi pada kata-kata pekike stai.
20 gue atau guawa. Sebagai hasil penyederhanaan bunyi akibat penghambatan artikulasi pada kata-kata goso buah wangi. 21 simba. Sebagai hasil penyederhanaan bunyi akibat penghambatan artikulasi pada kata-kata siram buah bae. 22 eai. Sebagai hasil penyederhanaan bunyi akibat penghambatan artikulasi pada kata-kata ai. 23 bebatu. Sebagai hasil penyederhanaan bunyi akibat penghambatan artikulasi pada kata-kata batu. 24 sege. Sebagai hasil penyederhanaan bunyi akibat penghambatan artikulasi pada kata-kata soronggese. 25 pelami. Sebagai hasil penyederhanaan bunyi akibat penghambatan artikulasi pada kata-kata apalia minta. 29 seki. Sebagai hasil penyederhanaan bunyi akibat penghambatan artikulasi pada kata-kata sorong kanci. 30 seki. Sebagai hasil penyederhanaan bunyi akibat penghambatan artikulasi pada kata-kata ceka kanci. 31 ago. Sebagai hasil penyederhanaan bunyi akibat penghambatan artikulasi pada kata-kata anka regaora. 32 bewa. Sebagai hasil penyederhanaan bunyi akibat penghambatan artikulasi dari kata-kata beriwarta. 33 masih banyak bunyi kata yang biasa dituturkan oleh orang Nagi Larantuka akibat proses penghambatan artikulasi pada 2 atau lebih kata. Dari uraian di atas kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, banyak bunyi kata yang dituturkan oleh orang Larantuka adalah kata-kata yang diciptakan sendiri oleh para penutur terdahulu akibat hasil penyederhanaan dari sebuah kata atau beberapa kata sehingga seakan menghasilkan sebuah kata baru. Yang kedua, apabila memahami dan menguasai dengan baik konsep penghambatan artikulasi dan bunyi dalam pembunyian dialek Melayu Nagi Larantuka, maka dengan mudah kita dapat menemukan bagaimana bunyi-bunyi kata itu terbentuk. Yang ketiga, dengan menggunakan konsep penghambatan artikulasi dan bunyi secara baik dan benar, maka orang Nagi Larantuka generasi sekarang dapat menciptakan bunyi-bunyi baru yang nantinya akan dapat digunakan oleh generasi berikut. Yang keempat, dengan menggunakan konsep penghambatan artikulasi dan bunyi, dengan mudah kita dapat menemukan asal kata-kata atau bunyi-bunyi dari hasil penuturan orang Nagi Larantuka.